Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Entah sampai kapan isu WUS ini akan terus bergulir, cuman sampai saat ini WUS ini masih yang paling ramai dibicarakan ya. Mudah-mudahan tidak selama ijazah palsu yang sudah beberapa tahun ya. Berapa tahun itu? 1 tahun apa 2 tahun? Dan tidak ada kejelasan sampai kemarin sudah ada upaya untuk membuat kerusuhan di Indonesia pun itu sudah reda, ijazah Jokowi naik lagi. Nah, kemudian setelah ada WUS ini baru nih ada peralihan ya, isu hangat. Yang mudah-mudahan tidak berakhir anti klimaks. Dan kalau kita dengarkan, kita akan mendengar memang argumen yang itu saja ya. Terus diulang-ulang. Ya karena memang begitulah di Indonesia itu seneng sama perkara-perkara yang memang substansinya itu tidak ada keberlanjutan, tetapi memang itu digandrungi. Mau bagaimana lagi? Yang akan kita lihat, kalaupun kita bisa mendapatkan faidah dari apa yang akan kita bicarakan di sini, faidahnya ya mungkin kita bisa melihat kerancuan di dalam setiap argumen yang dinyatakan oleh termul begitu. Jadi akhirnya jadi bahan tertawaan ya untuk orang-orang yang memang mau memakai pikiran sehatnya, tidak melihat dari segi politik dan lain sebagainya. Ini kita akan saksikan biasa ternyata garis terdepan di dalam membela Jokowi pada masalah WUS ini tetap ada di tangan siapa Azwan ya. Jadi apapun masalahnya Azwan yang terdepan itu. Beda dengan orang-orang yang menggugat Pak Jokowi, yang mempermasalahkan Pak Jokowi, itu setiap masalah orangnya berbeda begitu ya, karena memang di dalam ekspertis mereka masing-masing. Dan entah sekali lagi sampai kapan isu WUS ini bergulir, sampai mungkin besok lusa akan ada isu baru lagi mengenai Pak Jokowi ini. Sampai saat ini nikmatilah apa yang akan kita saksikan. Anda masih diinterupsi pemirsa. Awal pembahasan kereta cepat ini di DPR banyak pro dan kontra, tapi akhirnya disetujui. Banyak pejabat juga yang tidak setuju tapi akan dikat. Salah satu contohnya adalah Ignatius Jonan, mantan menteri. Ya. Pendapat Anda seperti apa, Bang Andi? Iya, saya melihat waktu pertarungan itu memang tarik menariknya cukup kuat. Tapi biar bagaimanapun untuk demi bangsa dan negara, ya itu kan akhirnya jadi satu keputusan untuk di DPR itu, ya kan pelaksanaannya itu. Jadi kalau kita melihat ya, katanya Bung Ferdinand 2015 Ibu Mega mengatakan bahayanya adanya WUS itu gitu kan. Padahal kan yang getol-getol kan partainya beliau juga, ya kan? Jadi sebentar lah, itu memang permasalahannya saat itu Pak Jokowi masih didukung penuh oleh PDIP ya, karena PDIP memang yang mencalonkan, malah dikatakan sampai pejabat partai begitu. Dan itu tidak bisa menjadi justifikasi. Jadi kebobrokan di dalam proses berpolitik tidak menjadikan Pak Jokowi ini lepas dari tuntutan hukum sebetulnya. Nggak bisa. Ini kan kerja kelompok, udah salah semua, nggak usah dipermasalahkan. Nggak bisa. Kalau ada permasalahan harus diusut. Yang kemana kebetulan suruh siapa juga Pak Jokowi keluar dari PDIP begitu ya, sekarang merapat ke PSI ya, akhirnya jadi begini. Jadi pertanyaan dari kedua belah pihak, dari pihak yang memang tidak memiliki afiliasi politik kemanapun dan orang-orang yang memang kontra dengan Pak Jokowi. Dasarnya apa yang telah dilakukan ini adalah keberanian yang dibutuhkan. Bukan bicara konsep banyak yang bisa bikin konsep. Tapi Jokowi ketika keberanian untuk mengeksekusi itu yang paling penting gitu loh. Keberanian atau ambisi, Bang? Ya kalau siapa Jokowi itu berani, wong anaknya saja dijadikan wakil presiden, dia mau berani, emang udah nggak tahu malu, tidak punya urat malu sudah di dalam berpolitik. Tidak ada ambisi juga. Kalau kita bicara ambisi seperti apa ambisinya? Ini adalah keberanian untuk masyarakat Indonesia sampai ke depan. Seperti itu gitu loh. Kalau kita bicara sebentar, ini yang seperti ini namanya bukan keberanian, yang seperti ini namanya kecerobohan. Makanya baca di dalam kitab-kitab tasawuf itu ya, ada perbedaan antara berani dan ceroboh. Yang dilakukan oleh Jokowi ini bukan berani tapi ceroboh begitu. Banyak sekali presiden-presiden kita yang konseptual. Ada yang berani untuk eksekusi. Pak Jokowi yang melakukan itu. Tapi pada masa itu sudah banyak masukan-masukan dari pengamat kebijakan publik yang mengatakan bahwa banyak catatan dan ini Indonesia tidak akan mampu untuk jadi gini, kalau kita ingin bicara transformasi teknologi, ya kita harus berpikiran juga ke depan, quantum leap, ya kan?
Kalau kita hanya berpikiran di jalan di tempat, ya artinya kita begini-gini aja. Quantum leap gimana? Nih ya, yang dilakukan Jokowi pada akhirnya apa? Tidak percaya kepada pengetahuan. Orang-orang yang mengatakan WUS ini bermasalah sebelum dibentuknya itu orang-orang yang ahli di bidangnya, yang punya pengetahuan di dalam bidang itu. Tetapi Jokowi dengan segala pemikiran gorong-gorongnya itu main putus aja. Yang mana keberaniannya menjadikan yang bersangkutan bermasalah. Begitu seharusnya ya saat ini. Yang mana secara politik itu sedang terjadi. Tidak ada sesuatu yang membuat kita suatu kebanggaan buat kita juga, ya kan? Coba kita lihat aja. Jadi seolah-olah Indonesia itu tidak punya kebanggaan kalau tidak ada WUS itu. Dan memang kalaupun memang iya tidak ada kebanggaan, so what? Ya, so what? Kebanggaan kita bukan di situ. Kebanggaan kita bukan, carilah kebanggaan lain yang sifatnya itu lebih permanen begitu. Apalagi yang berhubungan dengan sumber daya manusia, itu yang seharusnya ditekankan oleh Pak Jokowi. Ya, cuman Pak Jokowi mana tahu tentang sumber daya manusia. Orang-orang yang dikedepankan untuk membela Jokowi aja orang-orang seperti ini. Asia Tenggara, negara yang sangat maju, Singapura misalnya, dia hanya punya MRT. Ketika konsep Singapura, Kuala Lumpur itu dibicarakan bolak-balik, tidak ada juga yang menentukan eksekusinya, karena mereka tidak punya keberanian untuk melakukan itu. Karena mereka waras. Ya kan? Nah, itu yang saya suka ya. Mereka tidak punya keberanian untuk itu karena mereka waras begitu. Ya perhitungannya dipakai. Ya ini dalam pengertian begini, kereta cepat itu ya teknologinya sudah ada dari dulu ya. Dari dulu sudah ada sejak lama sekali. Tapi kenapa kemudian para negara-negara yang maju itu seolah-olah mereka apa ya berhenti sejenak begitu tatkala ingin mengaplikasikan teknologi kereta cepat ini di negara mereka, karena perhitungan di belakangnya banyak sekali. Nggak kayak Jokowi begitu, tukang kayu atau dah. Masalahnya ya yang nggak waras itu adalah Ferdinand gitu. Nggak gini, Karena Bang. kalau mencoba naik bus, Bang Adi, tapi kan kalau kata musnya jelek tapi nggak pernah mencoba naik bus. Itu masalah buat saya itu. Ya itu yang nggak waras itu Jokowi saat dia memutuskan WUS ini dijalankan proyeknya, itu yang nggak waras. Gimana mau kita mengatakan waras begitu? Waras itu sehat ya. Gimana mau kita mau mengatakan waras? Tadinya dari Jepang 0,1%, pindah ke China jadi 2%, kemudian setiap kilometernya itu bisa 10 kali lipat dari negara lain begitu. Kemudian perjanjian di belakangnya yang mana itu juga ditengarai begitu ya, banyak sekali permasalahan dan lain sebagainya. Ini masalah besar. Jadi yang tidak waras itu yang kita lihat sekarang. Kalau Jokowi waras saat melaksanakan proyek ini, saat bukan menyetujui lah, menginstruksikan proyek ini supaya terjadi, permasalahan ini tidak akan datang. Lah faktanya permasalahannya datang. Berarti yang tidak waras siapa? Andai kata Jokowi saat itu tidak membuat WUS, apa yang akan terjadi? Ya, tidak akan ada permasalahan ini. Mungkin kalau memang Jokowi ini memiliki kecondongan political will untuk melayani masyarakat secara luas, nilai tumbuh ekonominya akan lebih bagus. Oke, Bang Adi, tapi kan kata statementnya Presiden Jokowi adalah pro rakyat begitu ya. Tapi kan banyak wilayah-wilayah yang justru lebih membutuhkan transportasi umum Ya, misalnya. betul. Kenapa harus Jakarta Bandung? Gini, Nah itu juga argumen yang kuat ya. Kalau memang untuk melayani rakyat, kenapa harus dari Bandung Jakarta? Kenapa pula harus kereta cepat? Padahal dari segi pemerataan pembangunan, kemudian dari segi efektivitas, cost ya, harga dan lain sebagainya, pilihan yang lain itu lebih visible untuk dilaksanakan. Jakarta Bandung ditentukan itu pasti mempunyai pemikiran jangka panjang, ya. Bukan hanya pemikiran bahwa itu hanya Jakarta Bandung tok, bukan. Konektivitas untuk daerah selatan, daerah yang miskin loh. Itu perlu diperhatikan juga. Katakanlah ya, misalnya begini, Jakarta Bandung Tasik misalnya ke mana? Ke Purwokerto nyambung, terus ke selatan, Jogja, Solo dan sebagainya. Konektivitas daerah selatan itu akhirnya berjalan. Ekonomi daerah selatan itu yang dibilang itu agak tertinggal, itu akan bertumbuh di situ. Dan mana studinya ya, jangan itu mah mengawang-awang. Kita ini nggak lagi main
SimCity ya di komputer, enggak. Yang mana kalau misalkan bangkrut tinggal game over terus ulang lagi, enggak. Kita tuh sedang berbicara dunia real. Perlihatkanlah data hasil studinya kalau mau membela, nggak omong-omong doang seperti ini. Karena yang menggugat pun by data, jelas ini kerugiannya sekian, kalau restrukturisasi nanti akan mengakibatkan penambahan hutang sekian yang mana tidak akan diselesaikan dalam waktu sekian puluh tahun atau bahkan sampai 100 tahun, 1 abad itu nggak selesai hutang WUS ini, yang mana orang lain nanti teknologinya udah kemana, kita cicilin ini masih belum lunas begitu. Ini permasalahan. Makanya kalau Bung Azwan ini memang mau membela Pak Jokowi dengan kacamata ilmiah begitu ya, keluarkan hasil studinya kalau memang ada. Kita tidak melihat bahwasanya hanya kota Bandung, tidak untuk itu. Karena perencanaannya ini memang perencanaan untuk Java connectivity. Oke, pertumbuhannya sampai tahun berapa kira kalau dari abang pengamatannya? Ya kalau kasih yang saya berharap bahwasanya ini diaudit. Oke, Diaudit dulu. Berarti masih berharap. Kita tanya Bang Ferdinand, Bang masa nggak pernah naik bus? Saya memang lebih menikmati menggunakan jalan tol daripada menggunakan bus karena saya masih harus menggunakan feeder lanjutan ke Kota Bandung. Jadi saya tidak memilih bus tetapi memilih jalan tol sebagai sarana. Tapi saya mau mengomentari apa yang disampaikan Bung Andi ini. Tadi kan ada gerutu ya, orang kaya begitu. Ya nggak terlalu juga kalau misalkan naik mobil itu dalam pengertian 7 orang itu bisa lebih murah daripada WUS ya. Kalau 1 orang sih ya iya, kecuali kalau naik motor. Sepertinya terlalu hiperbolik dalam kalimat menjelaskan. Karena kalau ini soal keberanian, kita memang tahu Pak Jokowi ini orang berani ya, berani salah, berani tidak jujur, dan berani apa saja lah. Ya. Saking beraninya sudah nggak ada urat malunya Pak Jokowi itu di dalam mengacak-acak perkara-perkara yang ada itu disebut pembunuh loh Pak Jokowi itu, nggak komentar sama sekali ya, udah nggak punya harga diri, sudah tidak punya urat malu. Kenapa? Saking beraninya. Makanya tadi saya katakan ada perbedaan antara berani dan ceroboh, itu ada perbedaan. Kita berbicara tentang keberpihakan kepada rakyat, seharusnya Pak Jokowi itu mengutamakan membangun jembatan biar anak sekolah itu pergi sekolah tidak menyeberangi sungai Babasa, ya, supaya desa-desa di daerah itu semuanya aktivitas mereka membawa hasil kebunnya ke pasar lancar. Karena kita tidak melihat WUS ini masuk dalam skala prioritas. Mereka ini kan bertahan bahwa ini seolah-olah menjadi kebutuhan bangsa. Belum, ini bukan kebutuhan tetapi keinginan dan ambisi. Inilah yang kita permasalahkan. Oke, itu penting ya, konektivitas antar desa, konektivitas antar kecamatan itu diperpendek jaraknya, itu lebih menguntungkan bagi masyarakat kalau mau memang begitu, dan itu bisa diinstruksikan kan oleh presiden kepada pejabat-pejabat daerah, bisa diinstruksikan kalau mau memang itu tadi. Kalau filosofinya, ini kan berbicara tentang filosofi ya, kalau filosofinya itu memang melayani masyarakat kecil begitu. Jadi dalam pengertian kebijakan-kebijakan ini kalaupun mau sampai merugikan negara ratusan tahun begitu ya, ya kebijakan-kebijakan yang memang diterima oleh masyarakat luas selama ratusan tahun begitu. Nah, kenapa harus ini kan buang duit ini mah ke China ya. Buang duit, kita China ngeluarin uang, kemudian kita kerjakan proyeknya yang mana proyeknya itu tidak visible secara keuangan, sudah tidak mungkin sehat, itu sudah ada studinya. Kemudian kita bayar utang, kemana bayar utangnya? Ke China. Itu kan buang duit itu ya. Dan ini masih bisa lebih besar lagi ke depan kalau memang mau dilanjutkan proyek kereta cepat ini. Sementara itu, sekarang kan ini menjadi problem bangsa. Kebijakan keberanian Jokowi yang keliru itu telah mengakibatkan problem bangsa. Problemnya apa? Kita terus ribut sekarang membayar utang ini. Karena utangnya sangat besar. Jangan dikira karena kemarin disebut sudah restrukturisasi 60 tahun itu baru pokoknya, belum bunganya. Karena bunganya pun hampir sama dengan pokoknya. 2% setahun artinya bunganya saja 2 triliunan setahun. Tapi ini negara dengan... Kenapa bisa 2%? Digabungkan dengan Sebentar. Oke, tapi kalau dibandingkan dengan negara-negara dengan kereta cepat seperti Jepang, Spanyol dan lain-lain sebagainya, tapi mereka ini juga punya keuntungan sosialnya atau seperti apa? Kalau kita melihat Jepang, saya mempelajari Shinkansen.
Jepang itu rutenya panjang menghubungkan kota-kota, tidak ada jarak pendek. Sehingga sekali rute perjalanan ini dia bisa berhenti di beberapa titik yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di perhentian. Nah kalau Jakarta-Bandung ini mau berhenti berapa kali kereta cepat? Mau berhenti 3 kali, 4 kali? Yuk ngapain kereta cepat? Kenapa nggak jogging aja lari? Jadi kalau rutenya panjang seperti Shinkansen, ya itu akhirnya menghubungkan kota Tokyo kemana dan 4 kota pada umumnya, itu pertumbuhan ekonomi di daerah yang perhentiannya menjadi tumbuh. Dan kita juga harus melihat kebiasaan masyarakat Jepang itu dalam menggunakan pola transportasi. Mereka itu lebih cinta menggunakan transportasi umum daripada menggunakan kendaraan pribadi. Nah, sebentar ya. Lagi-lagi ini akan kembali kepada studi yang dilaksanakan sebelum WUS ini dipakai. Karena memang yang dikatakan oleh Bapak ini ya dari PDIP atau bukan nih, siapa Pak Ferdinand kalau tidak salah, itu juga bisa ada counter argumennya. Makanya tidak akan selesai di dalam argumen seperti ini kalau memang tidak mengeluarkan hasil studi. Itu yang pada akhirnya meskipun tidak definitif begitu ya, bisa diterima minimalnya oleh kita orang yang melihat dari luar itu bisa menerima kalau memang ada hasil studinya, dan itu akan menjadi nilai pendidikan yang bagus untuk masyarakat di dalam ranah demokrasi supaya hal-hal seperti itu yang pada akhirnya memenuhi ruang publik. Nah kita Tapi masyarakat kan negara lain juga punya hutang Pak untuk punya transportasi publik. Mereka punya hutang, tetapi keuntungan yang mereka dapat dari pertumbuhan. Nah, gimana Bang Andi coba sebentar. Rugi, tetapi keuntungan yang mereka dapat dari sistem ini jauh lebih besar, sama dengan MRT. MRT itu rugi, tetapi Jakarta itu diuntungkan dari biaya yang dihemat dari kemacetan lalu lintas, BBM dan lain. Baik, Bang Ferdinand tahan dulu sebentar emosinya. Kita dengarkan jawaban dari Bang Andi. Coba Bang Andi tadi ini kegagalan konsep berpikir dari seorang pemimpin. Baik, silakan. Ya, sebentar, sampai saat itu ya, meskipun nanti argumennya berbeda, saya setuju. Ini adalah kesalahan konsep berpikir dari seorang pemimpin. Salah konsep, salah filosofi, salah eksekusi. Ini salahnya banyak sekali. Kita lihat kan, saya sudah katakan dari awal tadi, setiap yang namanya kereta cepat itu pasti akan rugi. Dia itu akan dirasakan namanya social return of investment ketika tapi mereka itu diduga korup, melewati kota-kota dengan jarak yang panjang. Nah itu, ini kan sama persis seperti apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi kemarin. Ini kayaknya ya, kenapa Azwan sering bolak-balik ke rumahnya Pak Jokowi, kayaknya membriefing juga tuh Pak Jokowi. Ini mah suuzonnya saya ya, kayaknya nanya, Wan, ini gimana saya jawabnya Wan? Udah ini kita pakai return of investment yang namanya kereta selalu rugi dan lain sebagainya. Padahal sekali lagi kita katakan tadi betul bahwa substansi permasalahannya itu diantaranya apa? Proses sebelumnya. Ya, ini bisa jadi mal kebijakan begitu ya, miss di dalam kebijakan itu, pengambilan kebijakan itu bisa jadi, malah bisa jadi ada persekongkolan di situ dan ruang untuk menyelidiki ke sana ada. Ya, sebagaimana dikatakan oleh beberapa ahli. Kenapa sampai Bandung? Kita lihat begini, ini namanya kita bilang linear curve. Kita belajar dari yang namanya kesalahan itu. Kenapa? Kalau Jakarta ke Bandung itu memang menurut saya daerah negara-negara belum. Nah ini nih, menurut saya begini Bung Azwan ya, kamu itu kalau seperti ini caranya, jadi WUS-nya sudah ada, kemudian permasalahannya kemudian terdeteksi begitu minimalnya oleh kita nih netizen, makanya kenapa kita membicarakan hal ini. Jadi permasalahan WUS-nya sudah ada, permasalahannya sudah ada, kemudian nama Jokowi terseret. Nah di situ baru Azwan masuk kan, mencari apa pembenaran, sejuta pembenaran. Ya kalau kayak gitu mah kapan kita berbangsa dengan baik, kapan kita bernegara dengan baik. Jadi tidak, menurut saya Bung Azwan, Anda ini ya harusnya bertanya kepada orang-orang yang memang memiliki saham, ya stakeholdernya yang membangun WUS ini. Bagaimana sih ini pertamanya begitu, supaya Anda ini tidak membela, membabi buta Jokowi ya, supaya kita ini bermartabat lah di dalam bernegara begitu. Enggak, orang-orang kalau salah ya salah aja, bukan menurut saya mana datanya, mana hasil studinya, mana sampai ke seperti itu, kecuali ya untuk Cina jarak jauhnya. Kenapa? Dia tembus gunung, tiang-tiang yang besar-besar itu kan mahal sekali. Dan juga masalahnya adalah tanahnya seperti apa, itu yang membuat itu kan drama aja kali yang membuat itu akhirnya bertambah namanya cost overrun itu. Ya itu kalau misalkan
itu yang menjadi argumennya, suruh siapa bikin moda transportasi yang tidak efektif di dalam atau pada konstruk tanah seperti itu. Ya, kalau sekiranya mahal, maka jadi katakan ini harus diaudit. Ya, harus diaudit, terutama di dalam kebijakannya. Sudah tahu ini mahal kok. Kan lebih bagus moda transportasi yang lain atau pemerataan pembangunan di pulau lain, itu lebih bagus. Selain COVID itu sendiri. Yang penting kalau ya terus ngapain juga nggak nunggu COVID selesai kalau mau ya. Si Azwan nanti sampai Surabaya itu bisa melewati jalur dari kereta api yang dimiliki oleh PT KAI untuk itu. Oke, coba Bang Bestari tadi mau tambahin, katanya udah. Saya kira begini. Sementara itu nggak jadi masalah ya, dalam pengertian selama memang dilakukan penelitian dulu yang betul dan transparan begitu. Ini mega proyek yang mana kalau tidak transparan akan menimbulkan permasalahan. Permasalahan bagi siapa? Bagi orang yang memutuskan kebijakan itu, kemudian bagi publik juga akan menjadi permasalahan karena akan menjadi isu besar, dan akan menjadi permasalahan bagi presiden-presiden berikutnya, baik dalam menanggung hutang ini kalau sampai ada hutangnya, atau di dalam pengambilan kebijakan yang sama. Jadi kita belajarlah sebagai sebuah bangsa itu ya, memajukan negara Indonesia ini, katakanlah begini ya, milik bersama begitu. Kalau mau kita katakan, kita ini di dalam berbangsa dan bernegara, negara dan bangsa Indonesia ini kita ya, bukan Jokowi. Sampai ada slogan Jokowi adalah kita, nggak mau saya mah. Untuk diketahui oleh masyarakat dari apa yang kita diskusikan ini, saya melihat kok PDIP itu memang nggak senang kalau orang uang cilik itu dilayani. Justru ini bukan melayani uang cilik. Kalau mau melayani uang cilik harusnya jembatan di desa-desa yang dibangun. Kalau Bapak mau ambil semua ini, saya kasih Anda jangan menebar fitnah terhadap PDI Perjuangan. Sekarang bagian saya. Jadi Pak Barus ini mengeluarkan argumen kenapa kok PDIP ini menjadi biangnya protes terhadap Pak Jokowi, dalam pengertian semua yang dilakukan Pak Jokowi itu menjadi salah. Kalau saya yang melihat ya, bukan sebagai seorang politikus, tidak terjun ke dalam politik praktis, bagus-bagus saja kritik itu dari manapun, dan itu perlu. Makanya kenapa harus ada yang namanya oposisi. Jadi kan Pak Jokowi ini selama 10 tahun menjabat itu kan menikmati fasilitasnya PDI Perjuangan dan menikmati fasilitasnya koalisi besar tuh Pak Jokowi ini, yang mana amanlah 10 tahun ini seaneh apapun kebijakannya. Coba kalau kita ingat misalkan tarif listrik naik, mana ada yang protes begitu, yang demo? Nggak ada. Kemudian BBM, ya harga BBM naik beberapa kali tuh, mana ada yang protes? Nggak ada. Cara menaikkan BBM-nya pun jauh tidak seperti caranya Pak SBY yang kalau mau naik 200 perak aja, 210 perak aja, pengumuman dulu, mahasiswa datang dulu, demo dulu kan. Jokowi enggak, besoknya tahu-tahu tiba naik saja. Dan apakah ada tekanan secara politik? Nggak ada. Kenapa? Karena koalisi besar saat itu sedang bagus-bagusnya, lagi baik-baiknya. Yang mana power itu tend to corrupt, absolute power itu corrupt absolutely. Ya, yang namanya kekuatan itu kekuasaan dia pasti akan menyisir terus kepada korup. Yang namanya power itu, kalau dia itu kekuatannya sudah absolut, pasti korupsinya itu pasti ada. Nah, ini kan terjadi sekarang ya. Pak Jokowi sudah memilih untuk memisahkan diri dengan PDIP. Mau tidak mau koalisi besar itu pecah dengan sendirinya. Dan sekarang kalau dikatakan PDIP menjadi mempermasalahkan semua yang menjadi kebijakan Pak Jokowi, wajar karena PDIP ini yang paling tahu betul sepak terjangnya Jokowi begitu. Ini yang harus dipahami ya, ini harus dipahami. Jadi Pak PSI ini Pak Barus Bestari kalau tidak salah, Bapak ini mau memberikan informasi apa kepada kita begitu ya? Apa yang mau diberikan informasi? Kalau kita mah seneng-seneng aja, nggak jadi masalah. PDIP ayo bongkar begitu ya. Paling juga nanti orang-orang PDIP juga kena sendiri kan kalau ada begitu di dalamnya. Makanya saya lihat dari kemarin tarik ulur kan permasalahan bus ini, tarik ke sana diulur. Mahfud MD sudah ngegas, ngerem lagi. Kemudian ada orang dari Pak Yudi itu kan, entahlah.
Inilah politik. Ya, jadi kita itu harus mulai belajar profesional. Mana urusan politik, mana urusan hukum. Urusan hukum yang mana pelanggaran hukum ini dikerjakan oleh politisi, kemudian akhirnya dipolitisasi. Ya, itu mah wajar, sudah begitu adanya. Bukan berarti ini nanti dipolitisasi jadi tidak ada substansi masalahnya. Nggak seperti itu. Substansi masalah harus jalan terus. Jadi hukum ya hukum, politik ya politik. Tatkala hukum ini memang ada deliknya, laksanakan itu, tuntaskan itu, begitu ya. Dan politik di belakangnya urusan kamu itu mah dari segi politiknya. Anda jangan menulis fitnah kepada PDI Perjuangan. Saya heran PDIP ini gelisah sekali semenjak kenikmatan itu dicabut. Nggak gelisah karena ini dikorup proyek ini. Akibat dicabut kenikmatan, maka semua kebijakan menjadi itu memang biasa lah. Ya, termasuk Anda juga kan Nasdem. Dari case ini kita bisa lihat bahwa ada kekhawatiran yang sangat besar dari kawan-kawan PDI Perjuangan ini. Kalau ini tersambung, berarti rakyat kecil dapat pelayanan. Ini pun menjadi berat bagi mereka. Nah, inilah apa namanya ketidaksinkronan di dalam berargumen. Rakyat kecil mana? Ini kan kita sedang membicarakan WUS. Yang naik WUS itu rakyat kecil. Pak Bestari, Anda itu kalau masuk PSI jadi begini ya. Kenapa? Nanti orang akan melihat, oh ini yang mengawali adalah Pak Jokowi. Ya, berarti bukan partai yang mengaku sebagai partai mengayomi wong cilik. Sudah pindah nanti Pak. Gak ada seperti itu. Itu apa namanya? Dilupakan kok sudah ya. Suramadu itu Suramadu itu yang paling terasa. Kalau tidak salah sekarang sudah gratis malah ya. Itu yang paling terasa tuh, menyambungkan antara Madura dan Jawa Timur dan Pulau Jawa. Itu sangat terasa sekali. Siapa yang bikin saat itu? Itu kan ribut dulu tuh SBY apa Megawati begitu ya, yang paling berjasa kepada jembatan Suramadu itu. Sekarang dibahas? Enggak seperti itu. Kita mau menjadi negara hukum, menjadi negara yang memang hukum itu ditaati oleh semua lapisan masyarakat, tidak terkecuali di dalamnya para politikus, tidak terkecuali di dalamnya presiden, tidak terkecuali di dalamnya seorang yang namanya Jokowi. Ini namanya mabuk kecil bicaranya. Itu bicaranya ngelantur sekali. Jauh lebih besar politisnya ini. Semenjak yang namanya Anda tidak akan bisa membuktikan itu selesai itu baru. Jangan sampai salah dong. Karena Anda tidak akan pernah mampu membuktikan bahwa ini adalah proyek untuk wong cilik. Sebentar ya. Ini saya akhiri di sini saja. Jadi jangan sampai kita ini menggadaikan nalar sehat kita, berpikir kita objektif untuk apapun ya, karena itu modalnya manusia. Apalagi kalau misalkan kita di dalam beragama itu modal yang paling awal itu apa? Akal sehat ya. Ini jangan sampai digadaikan. Nah, orang-orang yang membela Pak Jokowi, saya rasa entah semua akal sehatnya sudah digadaikan atau separuhnya begitu ya, sebagiannya. Cuman ada bagian yang mereka gadaikan. Itu bisa terlihat dari apa? Dari cara mereka berargumen. Tidak pernah kena terhadap apa yang dibicarakan begitu. Terhadap substansinya nggak pernah kena. Kemana aja mencari pembenaran terus. Itu yang ada. Demikian ya. Mudah-mudahan sedikit banyaknya ada manfaatnya video ini, dan ya kalau suka like, kalau tidak suka dislike, kalau ada manfaat share. Demikian. Mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.